Pemirsa, kembali lagi bersama saya Alma Rosana dalam liputan khusus. Di episode kali ini saya akan mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai di Kabupaten Kudus. Gempur rokok ilegal terus dihimbau oleh pemerintah Kabupaten Kudus terhadap masyarakat. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana jalannya sosialisasi pada hari ini. Tetap ikuti kami di liputan khusus bersama saya Alma Rosana. Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2022. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 215 tahun 2021, pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Pada tahun 2022, Kabupaten Kudus menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sebesar lebih dari 174 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 10% diantaranya diperuntukkan kegiatan penegakan hukum, diantaranya pembinaan industri, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, serta pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal. Untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai, Pemkab Kudus menyasar pada seluruh masyarakat Kudus. Pemkab berharap masyarakat Kudus seluruhnya memahami tentang ketentuan bidang cukai dan bersama-sama mensukseskan program gempur rokok ilegal serta menekan hingga membasmi peredaran rokok ilegal. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga disampaikan terkait DBHCHT atau dana cukai. Semua masyarakat tahu bahwa Kudus mempunyai dana cukai yang banyak. Karena Kudus adalah kota industri rokok. Tadi juga dijelaskan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai terkait rokok ilegal itu yang bagaimana ciri-cirinya. Ya, ada yang pakai pita palsu, cukai kedaluarsa, cukai yang tidak peruntukannya, ada yang tidak pakai cukai, dan sanksinya tadi sudah dijelaskan sebagai APH teman-teman, dari pengadilan negeri, dari kepolisian, dari kejaksaan, sanksinya kayak apa, pasalnya sudah dijelaskan. Makanya silakan dilaporkan barangkali ada tetangganya atau siapapun yang memproduksi atau menjual rokok ilegal. Pelapor akan kita lindungi, bisa melalui Babin Kamtibmas, Babinsa, atau bisa kepala desa, atau langsung ke kita, bisa bergerak supaya tidak ada rokok ilegal. Tujuannya kenapa Pak kok dilarang rokok ilegal? Loh, ini kalau rokok ilegal nanti marah, DBHCHT kita turun. Padahal selama ini DBHCHT kita digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kira betul. Jadi kita tidak dapat bagi hasil untuk cukai. Ini tak cerita nih Bapak Ibu. Sebelum COVID itu bisa untuk membangun jalan, membangun gedung, musibah, lebih fleksibel. Ini sebelum COVID, ketika masih pakai Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 2020. Setelah COVID, ada COVID 2020, COVID mulai masuk di Kudus. Peraturan Menteri itu dirubah di bulan Desember 2020. Peruntukannya ke apa? Tidak bisa untuk infrastruktur. Tidak bisa diganti kesejahteraan masyarakat. Itu yang di tahun 22 PMK-nya juga berubah. Jadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 215. Peruntukannya Pak sama, tidak bisa untuk infrastruktur. Cuma ada perubahan peruntukan, tapi yang pada intinya sama di sini. Ini bidang yang didanai DBHCHT tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 215. Apa saja? Yang pertama 50% untuk kesejahteraan masyarakat. 1. Peningkatan
semua untuk petani tembakau. Kudus tidak punya petani tembakau, jadi tidak kita alokasikan anggaran yang bersumber dari BPJHT. Yang kedua, pembinaan lingkungan sosial. Kegiatan pemberian bantuan sudah kita wujudkan OBLT. Yang B, kegiatan peningkatan keterampilan kerja untuk pendidikan dan latihan. Leadingnya Dinas Tenaga Kerja. Semua masyarakat berusaha mendaftar karena di sana kita anggarkan 16 miliar untuk pelatihan dan pendidikan terkait keterampilan kerja. Di sana banyak kegiatan, ada komputer, tata boga, tata busana, ada nyetir, ada yang lain-lain, banyak sekali. Kalau jadi butuh pendidikan yang endingnya nanti untuk kewirausahaan, kewirausahaan bisa. 40% untuk kesehatan. Untuk apa saja? Ini 40% yang untuk kesehatan. Untuk penanganan pandemi COVID, stunting, vaksinasi dan imunisasi, semua gratis. Ya, imunisasi ada yang bayar apa benar? Ada kan? Karena dianggarkan lewat BPJHT. Penyediaan peningkatan pemeliharaan sarana prasarana untuk bangun puskesmas, bangun rumah sakit, memberikan alat kesehatan, memberikan obat supaya pelayanannya lebih baik dan maksimal. Pembayaran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu dikasih BPJS kelas 3. Tapi bagi BPJS, bagi masyarakat yang tidak mampu tapi tidak punya BPJS bagaimana? Segera lapor kepada kepala desa. Tapi betul-betul yang tidak mampu. Kriteria yang tidak mampu itu bagaimana, Pak? Kriteria yang orang yang tidak mampu, masyarakat tidak mampu, penghasilannya satu hari tidak bisa membackup kebutuhan satu hari. Artinya kurang kerawatan. Ada yang rumahnya bagus tapi mendapatkan, di situ dia karena penghasilannya masih kurang. Rumah tingkat besar tapi rumah warisan. Yang kerja di dalamnya ternyata kerjanya buruh kuli, buruh bangunan. Sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Sampun paham niku masalah cukai? Sampun apa dereng? Sing paham sinten maju nerangno niki. Bahwa Kabupaten Kudus tentang DBHJHT atau dana bagi hasil cukai. Dana bagi hasil cukai itu didapatkan dari bapak yang sering merokok. Yang setiap hari merokok berarti nyumbang ke kas negara. Jenengan nak sedina entah rokok mil kok sampai 3 plat, berarti padha karo nyumbang negara hampir 40.000. Nah 3 plat karena per batangnya kurang lebih Rp1.000, 900 sekian. Itu kalau rokok putih, rokok kuning. Kalau rokok filter 600-an rupiah, kalau rokok kretek 125 rupiah. Artinya bapak-bapak sing bendino udut ahli hisab, nah niku nak rokok setiap hari kok 2 bungkus 3 bungkus, berarti nyumbang ning kas negara diklumpukno sak wilayah X kali dening Pati dikirim setor ke Jakarta 37,5 triliun jumlah ini. 37,5 kata nama gede. Kudus untuk balen 174 miliar. Penggunaannya untuk apa? 174 miliar digunakan untuk BLT 30%, bantuan langsung tunai khusus untuk buruh rokok. 20% untuk pelatihan di BLK, latihan jahit, latihan
komputer, latihan bengkel, latihan tata boga, tata busana. Di sana ada semuanya dan gratis. Itu diprogramkan oleh Pak Bupati dalam rangka memberikan keahlian kepada masyarakat Kudus agar punya keahlian dan membuka lapangan pekerjaan sendiri. Tujuannya itu dialokasikan anggaran kurang lebih 16 miliar. Berikutnya 40% untuk Dalam wawancara terpisah, Bupati Kudus HM Hartopo juga menjelaskan tentang progres penyerapan DBHCHT Kudus hingga bulan November tahun 2022 ini. Selain itu, Bupati juga mengimbau masyarakat Kudus, khususnya untuk bersama-sama mensukseskan program gempur rokok ilegal. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, untuk penyerapan dari DBHCHT di Kudus ini sudah hampir di akhir tahun ini, sampai sekarang bagaimana? Kalau maksimalnya nanti Desember ya. Kalau di sini kita sendiri, terutama yang ada di Disnaker, terkait untuk perluasan SCHT itu juga pembelian mesin rokok, juga ada pemeliharaan yang sekarang ini memang belum kelihatan. Nanti di Desember kira-kira ya, akhir Desember baru sekitar di atas tanggal 20 ke atas baru kita tahu penyerapannya yang maksimal tuh sampai seberapa kita tahu. Kalau ini karena kalau yang di yang untuk di Disnaker aja yang sekarang ini penyerapannya masih di bawah 30%, tapi kalau yang lain alhamdulillah baik untuk di dinas yang lain, contohnya di kesehatan atau di sosialisasi seperti ini atau di kesejahteraan masyarakat itu sudah di atas 70% sekarang. 10% ini kan untuk penegakan hukum ya Pak? Betul, iya. Selain dari sosialisasi, apa aja sih Pak yang dilakukan oleh Pemkab Kudus untuk penegakan hukum ini? Pembinaan industri. Jadi pembinaan industri ini ada tim yang kolaborasi dari Bea Cukai dan pemerintah daerah itu akan memberikan pembinaan khusus di industri rokok. Supaya di situ speknya apa komposisi yang ada di sana itu sesuai standar yang sudah ditentukan. Itu aja di sana. Jadi memang untuk muter itu yang dianggarkan. Dan terus untuk sosialisasi sekarang ini, dan terus untuk pemberantasan terkait masalah rokok atau operasi rokok yang ada di mungkin di gudang atau mungkin di jalan di apa. Dan juga termasuk ada pembakaran pemusnahan untuk rokok ilegal itu sendiri. Pak Hartopo, kemudian untuk kondisi existing sendiri Pak di lapangan, apalagi di Kota Kudus ini Pak, bagaimanakah sih Pak? Apakah masih ada terkait dengan rokok ilegal? Untuk produksi di Kudus kayaknya sudah ada ya, kalau di Kudus. Tapi kalau kita menemukan ada penjualan rokok ilegal di Kudus ada, tapi produksinya bukan di Kudus, dari luar Kudus. Terakhir, himbauan untuk masyarakat Pak, terkhususnya untuk Kudus nih terkait dengan rokok ilegal, gempur rokok ilegal. Ya, untuk meningkatkan DBHCHT kita, tentunya masyarakat harus ikut berpartisipasi di dalam bagaimana untuk melaporkan barangkali ada penjualan rokok-rokok ilegal atau mungkin pembuatan rokok-rokok ilegal. Tujuan kita apa? Untuk meningkatkan DBHCHT kita supaya kita lebih terkoordinir dengan baik, mudah dimonitoring di dalam pembinaan itu, dan tentunya ini bagian dari untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Oke. Kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai dilaksanakan merata di seluruh Kabupaten Kudus, termasuk di Kecamatan Kudus beberapa waktu lalu. Kegiatan sosialisasi ini mengikutsertakan masyarakat sekitar agar memahami khususnya tentang cukai hasil tembakau. Hal ini sekaligus mengajak masyarakat Kudus bersama-sama menekan dan memberantas peredaran rokok ilegal dan mendukung program gempur rokok ilegal. Dalam kegiatan sosialisasi beberapa waktu lalu yang juga dihadiri oleh pihak Bea Cukai Kudus dan juga pihak-pihak penegak hukum terkait,
Dijelaskan bahwa peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemkab Kudus sangat berpengaruh di masyarakat Kudus khususnya. Jika yang denda tersebut, maka kami berkewajiban mengambil alih harta yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Maka dari itu harapan kami penegak hukum. Ibu semua saya syukur. Jadi begini Bapak, terkait kenapa dari panitia menghadirkan APH, aparat penegak hukum bersama-sama dengan Cukai maupun dengan pemerintah daerah pada kesempatan hari ini tidak lain hanya ingin memberikan sosialisasi pengertian terkait apa-apa saja tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana cukai. Ini memang perlu sekali karena Kudus sendiri merupakan kota kletek, sehingga sosialisasi ini harus disampaikan sehingga sedikit banyak bisa memberikan gambaran, masukan, dan khususnya ke depan bisa mengangkat devisa khususnya terkait masalah cukai. Jadi di sini kepolisian sendiri sebagai aparat penegak hukum bersama-sama kejaksaan maupun pengadilan dan khususnya dengan kantor bea cukai yang mana untuk proses penyidikan, pemberkasan, penindakan terkait masalah cukai kita khusus untuk masalah cukai kita bagi tugas dengan kantor cukai yang mana ini tindak pidana cukai sifatnya khusus ataupun yang disebut dengan lex spesialis, sehingga untuk penanganan kalau ada suatu tindak pidana cukai biasanya nanti langsung ditangani oleh kantor bea dan cukai. Akan tetapi Pak Polisi di sini hanya membantu pengawasan maupun bantuan teknis lainnya terhadap kantor bea dan cukai. Senada dengan hal itu, pihak Bea Cukai Kudus secara terpisah juga mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemkab Kudus. Dari tahun ke tahun ini diadakan terus adanya sosialisasi gempur rokok ilegal. Ya. Tapi datanya bagaimana sih Pak tentang rokok ilegal yang ada di lapangan? Sejauh ini rokok ilegal masih tetap terus ada ya. Terkait dengan sosialisasi lagi ya Pak. Nah, pemahaman masyarakat terkait dengan rokok ilegal ini bagaimana? Sejauh ini kalau menurut saya sebenarnya masyarakat itu sudah paham, Mbak. Jadi kembali lagi rokok ilegal itu kan pelaku pengusaha rokok ilegal ini kan sebenarnya dia untuk mendapatkan keuntungan lebih ya. Kalau untuk penanganannya sendiri dari Bea Cukai Kudus untuk rokok ilegal itu ada. Yang pertama kita lihat dulu ya. Kasusnya seperti apa, kita lakukan penelitian. Kalau memang itu cukup bukti, cukup unsur, kita lakukan penyidikan dalam artian nanti barang itu disita, orangnya kita tahan, nanti kita serahkan ke kejaksaan dan nanti disidangkan dan nanti diputuskan bersalah atau tidak dan seterusnya seperti itu. Dan misalkan barang itu kurang cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pidana, maka untuk perlakuannya barang itu akan kita ibaratnya kita usulkan untuk menjadi barang milik negara, dan nanti ke depannya barang itu misalkan rokok ilegal itu akan dilakukan pemusnahan, itu seperti itu. Baik. Ditambahkan pula oleh pihak Kejaksaan Negeri Kudus yang mengaku adanya penurunan kasus rokok ilegal di Kabupaten Kudus. Terkait dengan peredaran rokok ilegal di Kudus ini, pada tahun ini dan tahun lalu apakah ada penurunan? Ya. Jadi terima kasih kami dari Kejaksaan Negeri Kudus menyampaikan bahwasanya program dari Kejaksaan ada dua, pencegahan dan penindakan. Dalam hal penindakan biasanya kami melakukan upaya penuntutan di persidangan. Seperti halnya tadi yang disampaikan bahwasanya di Kota Kudus ini ada penurunan angka dalam hal pelanggaran tindak pidana cukai yang kami sidangkan di penuntutan. Tahun 2021, angka menunjukkan bahwasanya ada 5 perkara yang kami tangani di persidangan. Alhamdulillah di tahun 2022 ini angka tersebut menurun. Sampai saat ini kami menangani ada 4 perkara yang kami sidangkan di Pengadilan Negeri Kudus. Artinya apa? Kegiatan untuk pencegahan khususnya untuk sosialisasi ini sangat bermanfaat. Gitu.
Baik, untuk penanganan dari peredaran rokok ilegal sendiri ini bagaimana Pak? Hal untuk penanganan biasanya tidak serta-merta dari pemerintah. Tentunya ada peran serta dari masyarakat, khususnya apabila masyarakat mengetahui adanya tindakan rokok ilegal, maka cepat-cepatlah dilaporkan kepada pihak berwenang. Dalam hal penindakan khususnya kejaksaan biasanya juga turun bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan Pol PP, Polres, unsur dari TNI bersama-sama dalam memberantas rokok ilegal, operasi warung-warung. Gitu. Baik, untuk peredaran rokok ilegal sendiri itu banyak diketahui melalui laporan masyarakat sendiri atau melalui investigasi Pak? Jadi untuk penindakan lebih dititik beratkan pada pihak dari pengawasan pelayanan Bea Cukai Kudus. Dalam hal ini di kantor Bea Cukai Kudus biasanya penindakan ini ditangani oleh timnya mereka. Dari ada intelijen penindakan, kemudian kalau udah memenuhi kualifikasi unsur tindak pidana, baru kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan, gitu. Dalam kegiatan sosialisasi perundang-undangan ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus di Kecamatan Kudus beberapa waktu lalu, turut hadir dan ikut memberikan paparannya Ketua DPRD Kudus. Dalam paparannya, Ketua DPRD Kabupaten Kudus juga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, serta mendorong masyarakat untuk ikut menekan peredaran rokok ilegal. Sampun ngertos masalah cukai? Sampun apa dereng? Dana cukai itu bersumber dari bapak-bapak sing senengane udut, salah satunya. Karena yang dicukaikan itu bukan hanya rokok. Artinya apa? Bahwa bapak-bapak yang biasanya merokok itu sama dengan menyumbang ke pemerintah pusat. Yang dibawahi oleh kantor cukai Kudus disetor ke pemerintah pusat, totalnya ada 37,5 triliun dalam 1 tahun. Makanya rokok sing akeh. Rokok sing ben negara duwe duit saya. Pak, rokok larang, wong larang iki jadi rokok meneh murah. Nggih napa nggih? Karena wong rokok kategori wong sing angel dikandani. Wis dikandani rokok itu marai kanker. Nganti bungkusnya rokok digambari guru ane berbolok tetap dijedok. Makane wong rokok itu kategori wong sing angel dikandani, betul? Ya wis ngaku. 37,5 triliun Kudus untuk balik 174 miliar. 174 miliar. Penggunaannya untuk apa? 30% kangge BLT rokok, 20% kangge pelatihan di Dinas Naker, BLK, 40% kangge kesehatan, 10% kangge kegiatan penegakan hukum termasuk sosialisasi ngeten iki. Pak Bupati dan saya sedang berikhtiar ke Bu Menteri Keuangan, salah satunya kemarin Pak Bupati memerintahkan saya ke Jawa Timur untuk studi banding di Jawa Timur digunakannya rokok luwes. Nah ini Pak Bupati sedang minta jadwal ke Pak Gubernur agar minta waktu untuk menyampaikan hasil kami konsultasi studi banding ke
pemerintah Jawa Timur biar nanti juga bisa digunakan di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kudus. Penggunaannya biar sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nanti nggih, wah juga akeh dalan jalan orang dibangun dereng sakit damel bangun dalan. Sudah cetan ini sampun paham. Pak, izin bertanya, apa bedanya pajak sama cukai? Terus mengapa suatu barang kok dikenakan cukai? Dan karakteristik apa barang kok dikenakan cukai? Terima kasih. Yang pertama ini dari sinten yang pertama tadi. Tapi menurut dari pengertian kita, kalau cukai itu adalah peredaran barang yang tidak asli, itu kena cukai, termasuk rokok, miras itu juga ada cukainya. Miras, kayak pajak itu kan memang suatu keharusan, memang di situ suatu aturan yang memang sudah ada. Nanti lebih detailnya nanti itu ya, kalau kita tanya bedanya itu aja. Tapi kalau cukai itu peredaran atau produksi yang dibatasi. Saya dari Batik Idul. Saya mau bertanya, apa peranan cukai dalam perdagangan? Uang sulit dari semangat, kita pun berlemas. Saya dari Batik Idul. Saya mau bertanya, apa peranan cukai dalam perdagangan? Terima kasih. Uang sulit dari semangat, kita pun berlemas. Saya dari Batik Idul. Saya mau bertanya, apa peranan cukai dalam perdagangan? Terima kasih. Uang sulit dari semangat, kita pun berlemas. Ditegaskan pula oleh Ketua DPRD Kudus bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemkab Kudus berdampak positif pada turunnya angka peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kudus. Terkait dengan penyerapan DPHJHT. Penyerapan DPHJHT sekarang ini di masing-masing OPD, alhamdulillah kita pantau terus. Sekarang ini pada posisi memang ada OPD yang belum maksimal, tetapi terus akan kita pantau biar nanti serapannya maksimal. Tetapi karena dengan penggunaan PMK, penyerapannya itu harus mendasari pada peraturan Menteri Keuangan yang ada, maka tentunya ya tidak bisa maksimal. Silpanya masih tetap banyak, tetapi anggaran yang misalnya BLT ya serapannya maksimal. Yang kurang apa? Yang untuk KIHT, pembelian tanah itu juga sampai dengan sekarang ini belum terselesaikan. Terus ada pelatihan juga serapannya juga belum begitu banyak. Mungkin hanya di dinas Snaker yang belum maksimal. Kalau di dinas kesehatan, di rumah sakit, termasuk yang BLT serapannya sudah maksimal. Baik Pak, untuk rokok ilegal sendiri Pak, di lapangan kondisinya, di kondisi existing yang ada di Kudus ini bagaimana Pak? Apakah masih ada rokok ilegal? Rokok ilegal yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kudus ada, cuma yang mengedarkan bukan orang Kudus. Yang kemarin diinfokan kepada kami bahwa ada penangkapan rokok ilegal, tetapi pelakunya bukan orang Kudus. Jadi alhamdulillah Kudus dengan banyaknya sosialisasi yang kita lakukan kepada masyarakat, tentunya alhamdulillah tidak ada rokok ilegal yang bersumber dari orang Kudus, nggak ada. Untuk penegakan hukum Pak, pada tahun ini yang sudah dilaksanakan, selain adanya sosialisasi, apakah ada bentuk lain yang dilakukan? Operasi yang dilakukan oleh Satpol PP langsung ke pasar-pasar, ke warung-warung, itu juga sudah dilakukan dan hasilnya nihil alhamdulillah di Kudus. Maka tentunya
dari yang dilakukan ini kan sinergi dari APH, dari Pol PP, sosialisasi dari Kominfo, dari Pol PP juga melakukan itu. Ya terus kita lakukan agar menekan peredaran rokok ilegal dan tentunya menaikkan pendapatan negara. Ketika rokok ilegal itu bisa ditekan, maka tentunya pendapatan negara, orang akan beli rokok yang ada cukainya, secara otomatis pendapatan negara akan naik. Baik Pak Mas An, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kudus terus menghimbau masyarakat terkait dengan peredaran rokok ilegal melalui sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Demikian liputan khusus kali ini. Saya Marsan pamit undur diri dan sampai jumpa di liputan khusus selanjutnya.